Saya bergabung di Antares sebagai go-to-market spesialisnya, Pak. Antares sendiri memang salah satu produk dari Telkom Indonesia. Jadi memang di 3 tahun kebelakang ini Telkom sedang coba transformasi gitu, Pak, atau coba juga menjalankan bisnis-bisnis digital, dan produknya banyak, mulai dari big data, kemudian di sektor agrikultur itu ada agri, dan kami Antares memang ditugaskan sebagai penyedia solusi yang berbasis IoT, Pak. Kemudian produk kami memang ada 3 core product gitu. Yang pertama itu platform dan connectivity, itu mungkin infrastruktur. Jadi kami mencoba membangun infrastruktur ini berniat bahwa eh, pelaku-pelaku IoT gitu ya di Indonesia khususnya tidak tidak perlu untuk bangun infrastruktur dari nol, Pak. Jadi uh, tinggal pakai infrastruktur kami, dan di platform sendiri itu bentuknya sudah cloud ya. Jadi user tinggal redirect ke antares.id, kemudian di situ sudah ada beberapa paket-paket yang sudah siap digunakan. Ini customer-customer yang memang sudah kami lakukan implementasi IoT di perusahaannya. Ini juga strategic partner, mulai dari yang global, kita berpartner dengan penyedia gateway LoRaWAN, namanya Everynet. IoT juga kami terlibat aktif, kemudian universitas-universitas, terutama UI gitu, Pak. Terus kemudian kami juga ada kerjasama dengan ITTP, Telkom Purwokerto, kemudian di Universitas Semarang juga kami sedang jajaki kolaborasi. Ini produk-produk kami, Pak. Jadi platform basisnya sudah cloud, user sudah tinggal pakai paket-paket yang sudah ada di antares.id ini. Kemudian di connectivity memang karena kami basicnya perusahaan telco, jadi memang banyak sekali teknologi-teknologi konektivitas yang kami miliki, mulai dari broadband, FO, dan yang terbaru ini memang kami build khusus Internet of Things, dan nama teknologinya itu LoRaWAN, Pak. Untuk solution, jadi dari dua infrastruktur tadi, biasanya kami customize dan kami jahit jadi satu buah solusi yang memang fit dengan problem-problem yang ada di market dan di customer. Kami juga sadar gitu, Pak, seperti yang tadi diceritakan sama Mas Denny Prasetyo gitu, terkait resource, terkait talent, memang di bidang IoT pun seperti itu, Pak. Jadi IoT engineer dan programmer gitu ya, khususnya dua itu memang sangat susah dicari ketersediaannya di pasar gitu, Pak. Karena memang terbatas, dan oleh sebab itu kami mulai sudah melakukan kegiatan kolaborasi di ekosistem, Pak. Kami juga sudah mulai untuk loncat ke beberapa universitas untuk kami kolaborasi gitu ya. Kami mungkin punya teknologinya, kita bisa sharing. Biasanya kami kami lakukan sosialisasi, kemudian ada program magang juga. Terus ini beberapa yang memang sudah kami lakukan di Polines, lalu di Universitas Negeri Mataram di sekitar sebulan lalu. Ini di Universitas Semarang kami lakukan workshop hands on gitu ya. Jadi ada perangkat yang memang sudah kami buat. Jadi mahasiswa-mahasiswa di universitas-universitas ini sudah tinggal pakai gitu, Pak. Ini juga beberapa beberapa jenis program yang memang sudah kami lakukan. Ini workshop yang menggunakan Antares Development Board,
Kemudian kami beberapa waktu lalu juga melakukan IoT Goes to Campus. Jadi kami muter di beberapa kampus di Jawa, Pak. Dan sekarang pun sebenarnya ada dedicated tim yang memang khusus melakukan kolaborasi dengan universitas. Cuman memang karena hari ini mereka ada agenda lain, jadi saya coba wakilkan, Pak. Dan ada juga beberapa kolaborasi-kolaborasi yang sudah kami lakukan, Pak. Jadi salah satu contohnya itu saya izin. Nah ini Pak, di use case perkandangan ayam smart poultry. Jadi memang kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan ayam broiler namanya Sria. Jadi mereka itu butuh mengukur lingkungan parameter-parameter lingkungan yang ada di kandang karena memang ayam itu sangat sensitif dengan keadaan lingkungannya, dan parameter-parameter yang kami ukur itu memang banyak, dari mulai suhunya, kemudian kelembaban di kandang, terus kualitas udaranya, kecepatan udara, tingkat CO2, dan kemudian yang terakhir ini yang lumayan tricky Pak, ini NH3 amonia. Jadi memang kencing ayam gitu ya, itu menghasilkan amonia, dan mereka ini ayam ini sangat sensitif dengan kadar amonia. Dan sensor-sensor yang berguna untuk deteksi amonia ini di pasaran memang mahal Pak. Jadi itu sekitar mungkin 40 sampai 50 juta. Sedangkan kalau kami pakai sensor yang seperti itu, harga tidak akan kompetitif. Kemudian kami di 2 tahun lalu kami melakukan kerjasama sama Institut Telkom Purwokerto. Dia ada satu startup gitu ya, namanya Agrotech. Jadi Agrotech ini kami istilahnya join riset dengan mereka untuk build sensor amonia. Dengan hasil ya yang tadinya memang sensor-sensor amonia yang industrial itu harganya 60 juta, kami build bareng dengan Agrotech ini hanya 5 juta, Pak. Mungkin tentang IoT, ini ada beberapa sumber literatur gitu ya. Tapi memang pada dasarnya seperti internet gitu Pak ya, mungkin yang berkomunikasi di situ manusia antar manusia, dan di Internet of Things sendiri memang memungkinkan gitu ya, sistemnya memungkinkan node-node atau sensor-sensor atau barang-barang itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan keunggulannya apa? Banyak solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi bisa juga menambah value added bisnis baru gitu ya. Jadi misal perusahaan logistik, mereka bisa pakai datanya itu untuk bikin satu platform analytics gitu Pak. Ini evolusi atau perkembangan Internet of Things gitu ya, ada beberapa waves. Kami bagi mungkin di 90-an sampai 2000-an awal itu karena memang konektivitasnya masih GPRS dan 3G, biasanya use case atau solusi-solusi yang dikembangkan itu mungkin masih transportasi, atau biasanya itu berbasis GPS, OBD, jadi geolokasi, hanya pergerakan lokasi saja, M2M, kemudian berkembang di 2010 sampai di 2020 itu mulai merambah ke beberapa segmen, ya, karena juga mungkin teknologi konektivitasnya sudah mendukung, Pak. Mulai ada Wi-Fi, broadband gitu ya, LTE juga mulai masuk, 4G, dan use case yang bisa dikembangkan itu mulai dari smart city sampai retail. Kemudian ini mungkin sekarang Pak, di 2020 sampai sekarang, ini sudah mulai masuk ke materialized IoT. Jadi
karena memang mungkin 5G sekarang belum masif gitu Pak. Tapi mungkin kedepannya saat 5G sudah masif, kita bisa lakukan use case yang lebih advance. Dan ini ada satu yang menarik Pak. Mungkin saya cerita tentang stack atau layer atau komponen yang memang penting di Internet of Things. Mungkin saya bagi ke dalam tiga. Yang pertama itu ada device. Nah, di device ini ada banyak benda-benda, things atau sensor atau nodes yang memang fungsinya itu ada banyak Pak. Ada sensing gitu ya, atau ada misalnya aktuator atau ada fungsi mekanis untuk menggerakkan fungsi tertentu, dan parameter yang bisa dibaca itu sangat beragam karena memang sensor yang ada di pasaran itu sangat banyak Pak, mulai dari temperatur, kemudian kecepatan, eh, sampai hal yang lain. Kemudian di komponen kedua di network, ya, di connectivity, jadi data yang diambil oleh sensor ini dikirimkan lewat konektivitas ini, dan sangat beragam, mulai dari WAN, LAN, Bluetooth, Zigbee, sampai ke WAN seperti atau LPWAN seperti LoRaWAN dan NB-IoT. Kemudian yang terakhir ini di komponen aplikasi, biasanya di sini ada dashboard yang memang berinteraksi langsung dengan user. Jadi ini Pak, kurang lebih yang tadi saya ceritakan dari device, sensor-sensor yang diletakkan mungkin di meteran air atau di box vaksin, biasanya itu kami kirim datanya melalui gateway LoRa. Dari LoRaWAN itu masuk ke network server kami, kemudian langsung masuk ke platform Antares kami Pak. Kemudian ini device, kebanyakan itu memang menggunakan protokol MQTT dan HTTP. Dan di microcontroller sendiri banyak jenisnya, mulai dari Arduino, Raspberry Pi, atau mungkin yang lebih umum biasa dipakai di industri, kebanyakan itu ST Micro. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa harus IoT, kenapa butuh IoT gitu ya. Selain meningkatkan kapasitas produksi, kemudian aktivitas operasional yang biasanya harus dilakukan secara manual, seperti misalnya di utility, di meteran air, di PDAM itu biasanya mereka ada shift dedicated yang memang khusus melakukan pencatatan meter Pak. Dan itu cost-nya juga lumayan. Per bulan itu salah satu orang itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Di satu klaster itu bisa perlu 20 sampai 30 orang petugas mencatat meter, dan pencatatan yang dilakukan datanya juga tidak reliable, itu banyak fraud gitu ya. Terus datanya tidak lengkap. Jadi jika menggunakan IoT, menggunakan sensor, itu data real time, kemudian kita bisa akuisisi datanya secara masif. Kemudian real time pengambilan keputusan lebih cepat, data-data yang tadi kita ambil itu bisa kita lakukan analisa, kemudian decision maker yang memang harus mengambil keputusan juga mengambil keputusan berdasarkan data. Antares di ekosistem sendiri memang peran kuatnya ada di connectivity provider dan di platform Pak. Cuman memang di market saat ini kebutuhannya biasanya user butuh yang end to end. Jadi kami juga provide aplikasi, kemudian device juga kami kembangkan sendiri, kemudian analitik data juga kami lakukan. Ini tadi salah satu produk kami, Antares Connectivity. Antares Connectivity ini memang teknologinya menggunakan LoRaWAN. Seperti kita ketahui tadi, network sendiri banyak Pak. Ada mulai
dari broadband, kemudian fiber optik, kemudian Bluetooth. Kami di Antares sudah deploy sekitar 700 akses point di Sumatera dan Jawa. Jadi sebenarnya sekarang service dari LoRaWAN itu sudah bisa langsung digunakan. Kemudian LoRaWAN itu apa sebenarnya? Jadi sebenarnya LoRa itu adalah komponen fisiknya lah, sistem komunikasi nirkabel yang memang M2M menggunakan ini Pak apa radio, gelombang radio, dan itu didevelop oleh perusahaan namanya Semtech. Dan LoRaWAN itu seperti lebih cocoknya seperti MAC layer-nya, protokol yang digunakan untuk LoRa. Kemudian kenapa LoRaWAN? Karena memang kebutuhan konektivitas di Internet of Things ini lumayan unik, Pak. Jadi memang data-data yang dikirimkan itu keperluannya size-nya kecil gitu ya. Biasanya kami hanya pakai raw string karena memang parameter-parameter yang diakuisisi itu biasanya suhu, kelembaban, dan lain-lain. Dan keunggulannya dari LoRaWAN ini sebenarnya jangkauannya lumayan luas. Satu gateway itu maksimal di perkampungan, misalnya di misal bangunannya tidak ada, itu sekitar 15 km, Pak. Kemudian maksimum lifetime. Jadi mungkin sebelum jika menggunakan broadband atau seluler gitu ya, sensor juga akan baterainya akan cepat habis, Pak. Misalnya seperti handphone misalnya, itu kan setiap hari kita harus cas setelah penggunaan. Tapi kebutuhan sensor ini memang diletakkan di lokasi-lokasi yang biasanya remote dan tidak ada listrik gitu ya. Jadi kalau menggunakan LoRaWAN ini, satu sensor itu dengan disokong baterai itu bisa hidup hingga 10 tahun, Pak. Nah, ini mungkin perbandingan IoT network lain. Gitu ya. Kalau di sini ada dua akses. Yang pertama jangkauan, kemudian yang kedua itu cost efisiensinya. Kalau kita bisa lihat WiFi ada di sini gitu ya. Jadi memang coverage areanya dia tidak terlalu jauh, kemudian cost efisiensinya rendah. Gitu. Jadi lumayan mahal. Kemudian di sini ada 4G, dia coverage areanya memang jauh, tapi memang dia cost-nya lumayan tinggi. Di sini ada LoRaWAN gitu Pak, jadi dia coverage-nya jauh, tapi memang cost-nya hampir 1/5 dari cost seluler, Pak. Ini regulasi dari LoRaWAN. Kita juga sudah comply dengan Kominfo. Kami menggunakan frekuensi di 920 sampai 923 MHz. Kemudian masuk ke Antares IoT Platform. Kami memang build Antares ini sebisa mungkin horizontal, Pak. Jadi bisa comply atau bisa digunakan semua protokol dan semua konektivitas. Ini kita memang sudah support protokol mulai dari HTTP, MQTT, CoAP, dan WebSocket. Kami juga agnostik terhadap connectivity, jadi menggunakan platform kami sudah comply dengan Wi-Fi, 4G atau LoRa, dan NB-IoT. Sudah seamless connection dengan IoT connectivity LoRaWAN, jadi lewat platform kami bisa langsung pakai service LoRaWAN yang sudah di-deploy di banyak tempat. Kami juga sudah support beberapa board yang memang sudah banyak di pasaran, 8266, Arduino, Raspberry, NB-IoT, kemudian beberapa aplikasi.
Kami sudah one M2M certified. Ya. Jadi memang di Internet of Things platform itu diharuskan bisa digunakan oleh protokol atau konektivitas apapun. Jadi memang karena komponen IoT itu banyak, Pak. Kami coba assure gitu ya, kami coba testing untuk interoperabilitasnya sudah seamless lah. Kemudian ini solusi yang memang sudah kami build dan sudah kami implementasi. Yang pertama itu ada di utility. Di utility ini ada listrik, air dan gas ya. Jadi yang tadinya memang sifatnya analog dan kita harus cek manual secara berkala melalui sensor yang kami pasang, data dari meteran-meteran tersebut sudah bisa dilihat di dashboard. Ini solusi yang kami tawarkan ke PDAM mulai dari pengolahan airnya gitu ya, water quality-nya kita pantau, kemudian distribusinya sampai ke meteran-meteran pelanggan. Ini implementasi yang kami lakukan di Tirta Wening, di IPA-nya, kemudian ini dashboard. Kami ukur beberapa parameter mulai dari keasaman pH, kemudian turbidity, kemudian electric conductivity sampai ke levelnya. Ini di distribusinya, jadi kami pasang satu sensor pressure. Jadi jika memang ada anomali di tekanannya itu mengindikasikan bahwa ada leakage di pipa distribusi. Nah ini yang lumayan menarik Pak. Beberapa meteran air lama itu memang sudah comply dengan sensor retrofit yang kami punya. Jadi meteran biasa kami pasangkan satu sensor ini retrofit, itu sudah bisa kami tarik datanya. Ini listrik pintar di Sumatera Selatan, di Musi Banyuasin. Kami kerjasama dengan PT Miota. Dia menggunakan konektivitas LoRaWAN kami. Jadi ada 50.000 meter, ada 10.000 meteran di luas 50.000 meter. Kami deploy 23 gateway, sudah bisa cover semua. Jadi pelanggan-pelanggan yang ada di sana bisa top up lewat aplikasi, top up token lewat aplikasi, kemudian cek penggunaan KWH. Ini gas meter, kami sedang uji coba di Tangerang, di PGN. Kemudian ini di penerangan jalan umum. Jadi memang di beberapa Pemda kami sudah pasang di tempat-tempat Pangandaran, Tasikmalaya, Ciamis, dan di Jayapura. Kita bisa monitoring kondisi lampu jalan, kemudian bisa kontrol mati nyala. Kita juga bisa dapat alert ketika lampu tersebut mati, karena memang operasional mereka mengharuskan petugas itu mengecek satu-satu Pak di jalan-jalan, dan itu sangat tidak efektif gitu ya. Dengan sistem kami bisa tahu estimasi total cost dari penggunaan lampu jalan di pemerintah daerah tersebut. Kemudian konsumsi KWH-nya juga bisa kita tarik Pak. Ini contoh device-nya. Kemudian ada juga biasanya di segmen logistik itu tracking mulai dari fleet management atau VMS, kemudian tracking pekerja, itu
itu juga sudah kami lakukan. Ini engine monitoring gitu ya, jadi mobil-mobil armada logistik kita bisa ambil data-data dari ECU-nya, RPM, terus kecepatan, oil level, dan lain-lain. Kami juga di tahun lalu terlibat di proyek vaksin SMDV, monitoring vaksin. Jadi distribusi vaksin kami tracking gitu ya, sistem distribusinya mulai dari cold chain-nya, karena memang distribusinya lumayan panjang dari manufaktur terus ke provinsi, kemudian kabupaten. Di SMDV ini kami pasang beberapa sensor, Pak. Jadi di kendaraannya itu kami pasang door sensor, kemudian suhunya, kemudian ada panic button juga di situ. Objektifnya untuk digitalisasi, menjaga kualitas vaksin, karena memang temperaturnya harus terjaga di antara 2 sampai 8 Celcius. Ini mungkin contoh-contoh dashboard yang kami lakukan, yang sudah kami buat di monitoring vaksin. Ini di maritim logistik, kendaraan alat berat mereka ada 2 jenis, risk taker dan ERTG. Mereka butuh akuisisi data-data dari mesin alat berat ini. Kemudian ini di Cikarang, di konstruksi gitu ya, mereka butuh untuk tracking pegawai dan pergerakan alat berat mereka. Ini di perkandangan, jadi ada beberapa komponen yang kami pasang, mulai dari sensor untuk mendeteksi lingkungan, kemudian ada HMI-nya juga untuk kontrol secara semi manual, inverter, kemudian digital weight scales, kita prediksi berat atau bobot harian dari ayam-ayam yang ada di kandang. Kemudian kami juga melakukan kontrol dan otomasi terhadap fan-fan yang ada di kandang close house. Yang tadinya memang mereka ambil data itu secara manual, jadi ada anak-anak kandang yang melakukan pengukuran gitu ya tiap 3 jam sebelumnya. Dengan sensor kami ya operasional bisa lebih mudah gitu. Kemudian yang tadinya mereka harus mengoperasikan kipas secara manual, dengan sistem kami bisa lewat aplikasi, Pak. Ini aplikasi yang sudah kami buat, dan ini di sektor manufaktur, di Voda, kemudian di Garuda Food dan lain-lain.